Jangan berpindah pekerjaan gara-gara Anda menghadapi sebuah masalah, karena ketika Anda berharap bahwa di tempat pekerjaan yang baru Anda tidak menemukan masalah, itu saya kira tidak akan mungkin ya. Begitu juga Anda menghindari sebuah orang-orang tertentu ya yang Anda pandang sebuah masalah, Anda berharap bahwa orang lain di luar sana tidak akan mendatangkan masalah bagi Anda, itu juga tidak memberikan kepastian bagi teman-teman ya. Teman-teman punya masalah, sedikit masalah, atau sedang-sedang, bahkan banyak masalah. Kita akan membahas tentang cara mendefinisikan masalah agar teman-teman tidak terlalu harus berpikir bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menghancurkan hidup teman-teman, mengkandaskan impian, dan membongkar habis kepercayaan diri teman-teman. Nah, kali ini saya coba meminjam kerangka berpikir guru kepemimpinan kita, John Maxwell, terkait dengan cara atau bagaimana kita mendefinisikan sebuah masalah. Nanti kita akan pinjam dari akronim dalam bahasa Inggris yang kita sebut sebagai problem ya, problem. Nah, saya ingin mulai. Saya coba akan meluaskan apa yang John Maxwell sampaikan, tentu dengan mengkombinasikan dengan berbagai macam pengetahuan yang ada di seputar tema atau topik yang kita sedang bicarakan. Teman-teman, saya berharap setelah teman-teman mendengar video ini, cara berpikir atau cara teman-teman mengelola masalah itu tidak seperti sebelumnya ya. Mungkin terlalu ya boleh dikatakan dalam konteks menghadapi masalah teman-teman tidak mampu berpikir bernas, berpikir gamblang atau berpikir lugas ya, berpikir dengan cara yang sederhana, berpikir dengan cara terbaik ya, dengan strategi terbaik untuk menghadapi sebuah masalah. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah problem P ya. P apa yang kita sebut sebagai prediktor ya, prediktor. Jadi prediktor itu menempatkan masalah itu sebagai sesuatu untuk memprediksi ya tentang sesuatu ya boleh sebut saja bagaimana kondisi yang akan datang. Dengan Anda mengetahui tentang masalah itu, Anda akan bisa menghitung, mengkalkulasi situasi ke depan ya, situasi yang akan Anda hadapi dari atau pasca Anda menghadapi masalah. Nah, jadi jadikan masalah itu sebagai sebuah alat, sebagai sebuah instrumen untuk mengestimasi, untuk memprediksi hal-hal di kemudian hari. Yang berikutnya adalah R atau pra ya, R ya, itu bicara tentang reminded ya, atau reminder. Masalah itu akan menjadi satu pengingat bagi kita bahwa dalam hidup ini ya, kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu seorang diri ya. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita diingatkan kita punya sumber daya, sahabat, keluarga, atau pribadi-pribadi yang bahkan kita tidak kenal sekalipun, tetapi memiliki kemampuan dalam rangka memberikan nasihat-nasihat atau yang biasa kita sebut sebagai konsultan profesional. Jadi setiap masalah pada tingkatan tertentu Anda membutuhkan orang lain ya, paling tidak membutuhkan pemikiran-pemikiran orang lain ya, seperti yang saya lakukan pada video ini. Saya membutuhkan orang lain, dalam hal ini adalah John Maxwell, untuk meminjam hasil perenungannya untuk menjelaskan terkait dengan bagaimana memanajemeni atau mendefinisikan masalah. Nah, jadi R tadi adalah reminder ya, pengingat bahwa kita tidak bisa hidup seorang diri, karena itu kita disebut sebagai makhluk sosial ya. Nah, berikutnya adalah O ya, problem ya, O ya. Jadi bicara O itu adalah opportunity. Nah, perlu kita bergeser dari satu cara berpikir bahwa masalah sebagai sebuah barrier atau hambatan, kita melihat itu sebagai sebuah opportunity. Orang bilang batu loncatan ya, batu pijakan dan sebagainya ya.
Jadi kita memandang setiap kali berjumpa dengan masalah, kita melihat itu sebagai sebuah peluang ya untuk mengubah suatu situasi, mengubah keadaan, bahkan juga mengubah masa depan kita, mengubah apa yang menurut kita tidak lagi nyaman untuk kita gunakan ya. Sesuatu situasi yang menurut kita harus bergeser dari itu ya, pindah dari situasi itu. Nah, jadi itu adalah opportunity. Nah, yang berikutnya adalah B ya, atau prop ya. Jadi B itu adalah blessing ya. Blessing in disguise ya. Jadi ada istilah mengatakan bahwa di balik masalah itu ada potensi ya, keuntungan ya. Ada hal-hal yang menjadi semacam memberikan kita keuntungan, rezeki ya. Jadi apa yang kita sebut sebagai sebuah masalah sebenarnya itu adalah in part atau bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses untuk mencapai hasil atau keberhasilan dalam hidup ini ya. Nah, kita bicara tentang B atau blessing. Nah, kemudian kita bicara L ya, problem L berarti ya. L itu bicara tentang lesson ya, lesson atau pelajaran. Nah, ini setiap kita mendapatkan sebuah masalah, masalah itu tidak pernah begitu saja berlalu atau tergeletak begitu saja. Dia selalu memberikan edukasi, memberikan sebuah pembelajaran bagaimana apa yang harus kita ubah dalam hidup ini, bagaimana cara melakukannya dengan jauh lebih baik lagi, bagaimana kita bisa menghindar dari jatuh pada kubangan yang sama, jatuh pada lubang yang sama, ya, melakukan segala sesuatu dengan cara yang sama sekalipun kita tahu itu tidak berhasil. Jadi dimensi pembelajarannya itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan bersama. Jadi bicara tentang problem ya. Problem, L-nya lesson ya, belajarlah sesuatu. Pribadi yang tidak belajar dari situasi masalah yang dihadapinya potensial akan menghadapi benturan yang sama atau bahkan lebih destruktif, lebih berbahaya dari hal itu. Nah, kemudian kita bicara tentang problem, kita bicara E ya. Jadi E itu atau A, I bicara tentang problem, E-nya adalah everywhere ya. Nah, ini mau menegaskan bahwa Anda tidak usah terlalu heran, Anda tidak usah terlalu menghukum diri dengan mengatakan bahwa aku pribadi yang paling banyak masalah. Tidak, setiap orang itu memiliki masalah. Dimanapun orang itu tinggal, bekerja dimanapun, bersama siapapun, pasti akan memiliki masalah. Sebab tadi bahwa masalah itu tidak selalu harus dikerangkai pada sebuah hal yang negatif, tetapi juga hal-hal yang positif ya. Jadi kita bisa menimba pelajaran dari situ ya. Jadi kita bicara tentang everywhere. Jadi santai saja, jangan berpindah pekerjaan gara-gara Anda menghadapi sebuah masalah. Karena ketika Anda berharap bahwa di tempat pekerjaan yang baru Anda tidak menemukan masalah, itu saya kira tidak akan mungkin ya. Begitu juga Anda menghindari sebuah orang-orang tertentu ya, yang Anda pandang sebuah masalah, Anda berharap bahwa orang lain di luar sana tidak akan mendatangkan masalah bagi Anda, itu juga tidak memberikan kepastian bagi teman-teman ya. Nah, saya kira kita nanti akan bicara soal bagaimana manajemen masalah nanti di konten-konten yang lain, karena ini kita mencoba untuk mendefinisikan masalah. Nah, tadi bicara tentang problem. Kemudian setelah E kita bicara M ya. M di sini adalah message ya, message. Jadi bicara tentang pesan ya, berhimpitan dengan lesson ya, pelajaran. Ada pesan-pesan khusus, ada pesan-pesan strategis, ada pesan-pesan yang betul-betul memberikan kepada kita satu penyadaran bahwa ada hal-hal yang harus kita ubah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan baik ya. Nah, ada hal-hal yang perlu kita tambahkan. Nah, di sini bicara tentang ada hal-hal yang perlu kita urai, ada hal-hal yang perlu kita kreasikan ya. Banyak sekali pesan-pesan yang ada di dalam satu masalah ya. Nah, yang terakhir saya mau bicara tentang apa yang disebut dengan S atau solvable. Percayalah, yakinlah bahwa setiap masalah ada kelemahannya, ada titik lemahnya. Kemudian dengan potensi kemampuan Anda, kemampuan yang Anda pinjam dari orang lain, dari cara berpikir orang lain,
Anda pasti dapat menyelesaikan masalah. Karena itu dia disebut sebagai solvable, dapat dipecahkan, dapat diurai, dapat dipelajari, dapat dijadikan sebagai sebuah batu loncatan, dapat dipakai sebuah cermin untuk bercermin tentang kehidupan ini, tentang kepribadian diri kita, dalam perkembangan diri kita, dan seterusnya. Ya, ini adalah masalah. Kemampuan kita mendefinisikan masalah dengan cara seperti itu, dan tentu juga berpeluang bagi teman-teman menemukan cara atau kerangka pikir yang lain untuk mendefinisikan masalah Anda. Sejatinya, setiap masalah selalu bernilai positif sejauh Anda dan saya, teman-teman, mampu menjadikan masalah itu